Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di obrolan santai. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang akan kita ajak bincang-bincang santai. Kita sambut. Di sini ada Kakak Rizky dan Kakak Mona. Terlebih dahulu saya ke Kakak Mona dulu. Bisa perkenalan Kak Mona? Buat teman-teman, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Yunustari dari Bulukumba. Baik, silakan Kakak Iki sekarang perkenalan diri. Nama saya Rizky dari Makassar, tapi orang tua Jawa. Oke. Nah, untuk Kakak Iki sekarang kegiatannya apa? Sebagai apa? Kerja atau kuliah atau Kuliah Kuliah di mana? di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, Kakak Iki ini kuliah masuk pada tahun berapa dan mengambil jurusan apa? Saya masuk di tahun 2021, mengambil jurusan jurnalistik. Oke, jurnalistik. Nah, Kak Mona sekarang tuh sebagai mahasiswa atau siswa atau seorang yang sedang bekerja di sini. Sebagai seorang mahasiswa. Oke, Kak Iki kan tadi kan 2021. Nah, Kak Mona ini masuk di universitas itu 2000 berapa dan universitas apa? Jurusannya apa? 2022, khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin, jurusan jurnalistik. Oke, jurnalistik. Sama di satu jurusan, tapi senior dan junior. Baik, Kak Mona sama Kak Iki. Kali ini kita tuh ingin membahas tentang kebiasaan atau bahasa yang sering kita dengar tuh mengenai toleransi. Baik itu budaya maupun agama. Untuk Kak Mona terlebih dahulu nih. Kak Mona ini tahu nggak apa itu toleransi? Oh, Apa itu toleransi menurut Kak Mona itu bagaimana? toleransi itu perbedaan agama. Oke, perbedaan agama. Nah, menurut pandangan Kak Iki itu gimana toleransi menurut Kak Iki? Sepanjang Kak Iki tahu sampai saat ini. Menghargai perbedaan budaya. Oke, menghargai Agama. perbedaan budaya. Nah, untuk Kak Iki sendiri ini sukunya suku apa? Makassar. Makassar. Ya. Lahir. Lahir di Makassar. Untuk orang tua Orang tua Jawa dua-duanya. Jawa dua-duanya. Kak Iki ini lahir di Makassar, besar di Makassar sampai saat ini, namun latar belakang orang tua adalah suku Jawa. Iya. Nah, untuk Kak Mona sendiri nih, Kak Mona ini asalnya dari mana? Asalnya itu dari Bulukumba. Bulukumba. Kalau orang Bulukumba itu sukunya apa Kak Mona belum tahu? Suku Bugis. Suku Bugis. Nah, ini Kak Mona, ini ingin saya tanyakan nih mengenai suku. Jadi teman-teman, kali ini kita akan menanyakan nih kebiasaan orang Bulukumba. Nah, kebiasaan orang Bugis di Bulukumba itu apa Kak? Kebiasaan orang Bugis di Bulukumba itu sedikit saya memberikan contoh seperti adat pernikahannya. Nah, selesai menikah, orang Bugis itu khususnya di Bulukumba pasti pergi ke suatu tempat di mana pelepasan niat. Tidak usah saya sebutkan di mana tempatnya. Di situ orang memberikan sebuah makanan atau sesajen untuk diberikan di tempat tersebut. Oke, nah untuk Kak Iki sendiri nih, gimana kebiasaan orang-orang di Makassar, walaupun latar belakang Kak Iki adalah keturunan orang Jawa, tapi kan lahirnya di Makassar, pasti tahu lah di sekeliling kawasan
Kak Iki ini tinggalnya di mana di Makassar? Di Sudiang. Oke. Di Sudiang itu kebiasaan orang-orang di situ tuh apa, kayak lahiran tuh, kalau orang melahirkan tuh apa yang dilakukan, baru kalau menikahan tuh apa yang dilakukan? Kalau lahiran seperti biasa akikah begitu. Akikah, oke. Terus Terus kalau pernikahan di sana itu ada kayak sumur begitu, namanya sumur dewata. Terus mempelai wanita ini kalau beberapa hari sebelum hari hanya dikasih mandi di situ. oke, dikasih mandi. Iya. Jadi begini teman-teman, kebiasaan Bulukumba sama orang Makassar itu ternyata ada perbedaan dalam adat istiadatnya ya. Walaupun biasa kita bilang itu Bugis itu cuma satu, ternyata tuh Bugis tuh banyak pecahannya ya teman-teman. Mungkin di daerah saya juga Luwu, mungkin kebiasaannya tuh berbeda sama orang yang di Makassar sama yang di Bulukumba. Nah, oke. Kali ini saya ingin bertanya Kak Mona masalah perbedaan ya. Di Bulukumba ini pasti banyak yang tidak hanya Muslim, pasti banyak yang non Muslim. Nah, gimana nih tanggapan Kak Mona tentang hal itu? Iya, di Bulukumba itu kalau dibilang dominan Muslim, tapi ada beberapa yang dari contohnya kayak Kristen. Sedikit saya menjelaskan, ada beberapa orang Kristen di Bulukumba. Dia itu masuk di sekolah Islam kayak MTS contohnya. Mereka mengikuti aturan yang ada di sekolah itu, contohnya menggunakan jilbab, tetapi masih dalam keadaan Kristen. Sedikit mengenai toleransi, guru di sana yang mengajar jika ada mata pelajaran Islam, orang Kristen itu disuruh untuk keluar atau mengikuti pelajarannya. Tapi siswa tersebut keluar karena mengikuti agamanya, meskipun dengan menggunakan jilbab. Oke, jadi ceritanya sangat unik teman-teman. Jadi di Bulukumba tuh ada satu atau beberapa orang Kristen yang sekolah di sekolah Islam. Ketika dia masuk ke sekolah Islam, itu mereka menggunakan jilbab seperti orang Islam. Namun ketika ada pelajaran agama, yang non Muslim itu keluar, tidak mengikuti pelajaran agama Islam tersebut. Nah, kalau untuk Kak Iki sendiri nih, gimana? Waktu selama ini, apakah selama hidup di Makassar nih ada perbedaan? Kayak orang tuh disudut-sudutkan, kamu bukan orang Makassar asli, kamu orang Jawa, atau kamu orang Luwu, atau gitu. Ya, sering di sana keluarga saya dibilang Jawa ya begitu. Jawa iya, tapi tanggapan Kak Iki tuh bagaimana? Sakit hati tapi memang begitu. Jadi bisa diam dan menerima. Iya, sebenarnya tuh dari kita ya teman-teman menanggapi bagaimana tuh tanggapan orang lain terhadap kita. Nah, untuk Kak Mona nih, ada nggak selama masuk di kampus nih, kampus UIN, ada nggak kayak orang Bulukumba tuh pasti begini, pasti. Terus Kakak Mona itu kayak kaget, ternyata tuh orang di UIN tuh banyak yang sukunya kayak orang Bugis tuh, ternyata orang Luwu itu atau orang Pare-Pare atau orang Sidrap itu kayak melakukan kebiasaan yang orang Bulukumba tuh tidak pernah lihat, atau bagaimana begitu Kak Mona? Bisa diceritakan pengalamannya di kampus. Tapi tunggu Kak Mona, kayaknya ini narasumbernya ini sangat kehausan ini. Saya juga sebagai host ini sangat haus. Kak Adam, masuk Kak Adam, bawa air. Ini kasihan sekali nih narasumber sama host ini sangat kehausan. Silakan masuk. Ya. Silakan. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Kak Iki, Kak Mona minum, makan kuenya. Kak Mona puasa kayaknya.
Oke. Ya silakan minum dulu kamu nak. Kayak kuenya dimakan. Iya. Ini nggak ada endorse ini. Ini namanya ada donat, ada kayak klepon raksasa ini. Kalau orang Jawa itu namanya klepon. Ini biasa ada di kegiatan pernikahan atau kelahiran, tapi sekarang masyarakat sudah bisa membuatnya tanpa ada kegiatan itu, kayak ya makanan sehari-hari lah. Oke Kak Mona, lanjut tadi pertanyaannya, bisa dijawab? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Jadi selama di kampus nih, apakah ada perbedaan terhadap Kak Mona dengan teman-teman suku lain atau agama-agama lain yang ketika Kak Mona itu ngampus di UIN atau di Makassar? Kayak misalnya, wah orang Bulukumba tuh ternyata begini, kita harus begini. Atau Kak Mona sendiri yang melihat teman dari berbagai daerah itu melihat, wah ini temanku biasa begini, di Bulukumba lo nggak pernah begini. Bagaimana tanggapan Kak Mona? Mengenai tanggapan saya itu sedikit sedih sih, karena teman-teman dari daerah lain itu kalau bertanya daerah saya, terus saya jawab saya itu dari Bulukumba, mereka langsung ambil kesimpulan bahwa orang Bulukumba itu selalu kayak doti-doti begitu Kak, kayak ilmu jahat gitu. Tapi menurut saya tidak semua orang Bulukumba begitu Kak, cuman ada beberapa. Saya merasa terintimidasi karena kayak kenapa orang Bulukumba itu dikatakan begitu. Itu sih Kak. Oke, tapi Kak Mona ini percaya nggak sebenarnya adanya kayak ilmu-ilmu hitam atau doti sebenarnya? Percaya hal-hal mistis? Kalau saya secara pribadi itu percaya Kak, karena saya juga berada di lingkungan itu, tapi bukan saya yang melakukan doti tersebut. Oke, nah Kak Iki nih sekarang pertanyaannya Kak Iki. Selama di kampus nih Kak Iki, ada nggak ketidaksetaraan terhadap teman-temannya, diskriminasi terhadap Kak Iki? Ada nggak? Untuk saat ini tidak ada karena teman kelas saya semua baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik teman kelasnya Kak Iki nih. Oke teman-teman, jadi begitu ya, toleransi itu sangat penting kita bangun karena walaupun kita tuh berbeda-beda daerah, tapi tujuan kita tuh sama ke sini. Oke, jadi selanjutnya ini tentang Kak Iki nih. Ya. Kak Iki kan dari dari Makassar, tapi latar belakangnya orang Jawa sebenarnya orang tuanya. Nah, Kak Iki ini ada nggak tahu sedikit tentang orang Jawa? Misalnya, Kebiasaannya, tahu tradisinya orang Jawa tuh. tradisi. Oh iya, kan saya orang tua saya dari Madura. Ya. Jadi di sana itu ada kayak semacam balapan sapi begitu. Oh, balapan Balapan sapi, sapi. kayak pacu sapi ya. Iya, gitu. Itu biasa dilakukan banyak sekali di daerah Jawa atau khususnya itu di Jawa Madura. Barat. Madura, Jawa Timur. Iya, Madura itu biasa dilakukan kalau setelah panen. Iya. Nah, itu jadi pacuan sapi. Sapi. Seru gitu memang. Betul. Nah, untuk Kak Mona nih. Nah, Kak Mona kalau pernah nggak kayak kaget melihat temannya tuh kayak melakukan sesuatu yang Kak Mona tuh nggak pernah melihat, kebiasaan teman-teman? Tidak sih Kak. Nggak ada. Tidak. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya tuh waktu awal masuk di UIN itu pertama cukup kaget. Saya asli orang Luwu Utara, Masamba, tapi saya tuh latar belakangnya orang Jawa dan sekeliling saya tuh orang Jawa. Jadi kalau masalah diskriminasi tuh di Luwu Utara tidak ada karena hampir banyak sekali kampung-kampung yang dihuni sama orang Jawa. Jadi ya kita berbaur satu sama lain. Baik itu pejabat daerahnya, daerah desa atau kecamatan, itu kebanyakan orang Jawa memang. Tapi kita kan tidak ada yang namanya perbedaan. Tujuan kita sama, yaitu ingin maju. Oke.
Nah Kak Mona nih, untuk Kak Mona, kalau saya pengen tahu Kak Mona, di Bulukumba itu kepercayaan masyarakatnya itu kan kebanyakan Islam. Apakah Islam itu memang dulunya memang sudah ada di Bulukumba? Apakah ada agama lain sebelum Islam di Bulukumba? Dulunya memang sudah Islam, Kak. Dari Islam. Itu sejarahnya Kak Mona tahu? Eh, Mungkin ada beberapa yang saya tahu. Asal mulanya itu Dato' Tiro datang ke Bulukumba dengan menyiarkan Islam karena di Islam itu di Bulukumba itu terkenal dengan ilmu hitam, makanya Dato' Tiro dibawa ke Bulukumba untuk menyebarkan Islam. Oke. Tapi masyarakat sana langsung menerimanya atau awalnya menolak? Ada tolak? Awalnya juga ada tolakan, tapi seiring berjalannya waktu dengan persuasif yang digunakan oleh Dato' Tiro dengan keilmuannya, mungkin orang-orang mulai percaya dengan adanya Islam yang dibawakan oleh Dato' tersebut. Oh jadi itu apa? Sepertinya rata-rata di Nusantara dulu ini kan kepercayaannya animisme dan dinamisme. Iya. Memang apa namanya para ulama itu menyebarkan agama Islam tuh tidak apa namanya agar mudah masuk ke masyarakat itu yang mengikuti kebiasaan masyarakat tersebut tanpa menghilangkan budayanya gitu. Iya. Nah Kak Iki sendiri nih, kalau Kak Iki di Makassar, sejarah Makassar itu bagaimana Kak Iki? Kalau tahu. Kak Iki kan walaupun latar belakangnya orang Jawa kan tinggalnya di sini, lahir kecil di sini. Nah, gimana Kak Iki? Saya kurang tahu juga itu. Tahu. Oke, mungkin Kak Iki butuh buku sejarah Makassar nih. Oke, kalau mengenai Kak Mona tadi ya, Kak. Jadi ceritanya Kak Mona itu hampir sama kayak penyebaran Islam di tanah Jawa yang dibawakan sama 9 wali. Jadi itu ada sedikit saya tahu sejarahnya di Jawa itu waktu perjanjiannya apa namanya Batara Guru atau siapa itu lupa yang yang megang tanah Jawa sama perjanjiannya sama Syekh Subakir. Jadi itu hampir sama kayak Kak Mona. Kita tuh menyebarkan agama Islam, boleh menyebarkan agama Islam tanpa menghilangkan budayanya tersebut. Kayak istilah bahasa Jawanya itu jangan bikin orang Islam orang Jawa tuh hilang Jawanya dan jangan bikin orang Jawa tuh jadi orang Arab gitu. Oke, Kak Mona. Menurut Kak Mona nih, apa yang kita perlukan sekarang itu? Pembenahan ini Kak Mona mengenai toleransi nih. Toleransi agama dan budaya khususnya. Apa yang Kak Mona harapkan agar keduanya ini berjalan bersama tanpa ada perbedaan? Harapan saya sih Kak, semoga orang-orang di Universitas Islam Negeri Alauddin, tentunya kan kita naungan Islam, tidak membedakan antara suku dan budaya. Khususnya saya dari suku Bugis yang dikenal dengan adat Kajang yang lumayan keras. Jangan beranggapan bahwa orang Kajang itu atau orang Bulukumba orangnya keras-keras, karena tidak semua orang Bulukumba itu begitu Kak. Karena kita orang Bulukumba itu menggunakan bahasa keras, memang tekstur atau gimmicknya yang begitu, jadi mungkin pembawaan kita keras tapi maksudnya itu baik. Oke, memang setiap suku itu kan memiliki tutur kata atau pembawaan yang sangat berbeda. Kayak di Bulukumba kan keras. Saya pernah juga di Parepare nih teman-teman. Pengalaman saya kan kalau Idul Adha liburan begitu saya tidak pulang ke Luwu tapi pulang ke Parepare. Pembawaan tutur kata itu yang di Luwu sama yang di Parepare itu sangat berbeda teman-teman. Jadi di Luwu itu agak sedikit halus gitu. Tapi kalau di Parepare itu kayak kita tuh dimarah. Jadi kayak kita itu disuruh makan tapi kayak dimarahi. Nah, di situ kan kita kalau udah terbiasa sama kebiasaan tersebut kan kita, apalagi kalau kita orangnya sensitif gitu kan, takutnya nanti wah ini ngajak berantem ini orang nih. Itulah namanya kekayaan budaya teman-teman bahasa. Nah untuk Kak Iki nih, tunggu Kak Iki. Nah menurut Kak Iki nih harapannya Kak Iki gimana? Kalau seumpama toleransi nih agama,
Kak Eki kan Islam, waktu hari raya Idul Fitri. Nah Kak Eki sering nggak waktu hari raya Idul Fitri itu teman-teman Kak Eki yang agama Kristen atau non Muslim yang datang ziarah ke rumahnya Kak Eki? Iya, biasa datang ke rumah untuk ziarah begitu. Ziarah begitu. Kak Eki senang. Senang karena ada teman. Tapi kalau waktu teman Kak Eki yang non Muslim itu melakukan hari raya besarnya, Kak Eki biasa diundang nggak? Enggak. Enggak. Baik. Kalau Kak Mona sendiri, pasti kan Kak Mona ini kan nggak cuma teman Islam, kan? Ada temannya yang Kristen atau yang non Muslim, Buddha mungkin, yang di luar Islam. Persahabatan Kak Mona sama teman-temannya itu sekarang bagaimana Kak? Kalau persahabatan saya dengan teman-teman saya yang non muslim itu berjalan dengan baik karena kita menggunakan handphone saja Kak, terus jarang ketemu juga. Oke, jarang ketemu. Nah harapan Kak Mona nih gimana nih? Kalau di sebelumnya nih saya tanya, di Bulukumba itu selain bangunan ibadah masjid itu ada bangunan ibadah apa lagi? Sebelumnya kayak enggak ada. Kira-kira ada nggak gereja di sana? Ada. Ada, oke. Nah, harapan Kak Mona tuh gimana nih? Kayak waktu orang Kristen melakukan ibadah sembahyang minggu, nah, Kak Mona ini ingin nggak kayak orang Islam tuh ikut antusias dengan menertibkan keamanan di luar gereja. Jadi kita tuh toleransi kita di situ, kayak menjaga, apalagi yang kemarin yang kejadiannya tahun berapa teman-teman, lupa saya, komen di bawah ya, yang kejadian di mana itu, yang gereja katedral. Kemarin kan takutnya begitu, kurangnya pengamanan, jadinya ya terjadi pengeboman. Dan kejadian tersebut, pengeboman gereja itu kan nggak hanya terjadi satu kali, dua kali, banyak kali kejadiannya begitu ya. Mungkin yang diharapkan begitu ya, takutkan gitu. Nah Kak Iki sendiri gimana harapannya Kak Iki? Pengennya Hidup berdampingan. Oke, hidup berdampingan seperti apa Kak Iki? Saling menghargai. Menghargai bagaimana nih Kak Iki? Kasih jelas dong. Teman-teman penasaran sama Kak Iki nih. Jawabannya singkat-singkat terus. Kak Iki. Memang begitu. Kayak kiri tipenya orang dingin ini. Iya. Kalau di kalau di Makassar kayaknya banyak sekali Kak. Banyak. Kristen, orang Kristen. Lebih banyak orang Islam. Enggak, maksudnya banyak orang Kristen. Lumayan. Kalau Katolik budaya agama lain, bangunan gitu. Setahu Ada gapura. Gapura. Gapura, Ya, kayak begitu. Yang untuk orang Buddha itu. Apa itu? Yang itulah. Pura. Nah, itu. Kalau jadi Beda dikit enggak ada. Jadi ya teman-teman, bukan gapura. Kalau gapura itu kan selamat datang. Salah. Selamat datang sama jalan. Kalau ibadah tempat orang Buddha atau Hindu, kalau pura itu Hindu. Kalau kelenteng itu Konghucu ya. Kalau Buddha itu kurang tahu, saya lupa. Jadi mungkin Kak Iki sama Kak Mona tuh bisa jalan-jalan ke Luwu. Jadi di Luwu itu banyak sekali suku-suku yang saling berdampingan hidup. Ada Jawa, ada Bali, ada Sunda, ada Lombok. Itu jadi banyak sekali. Jadi di sana tuh kayak berdampingan gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Ya cuma kan pastikan setiap agama atau setiap budaya memiliki kelompok masing-masing. Ya kita saling mengerti saja satu sama lain. Oke. Kan dari tadi kan saya capek bertanya dengan teman-teman. Saya silakan nih Kak Eki, ada sama Kak Mona. Ingin nggak ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan nanti teman-teman yang di bawah ini bisa juga membantu jawab, yang ingin menjawab gitu. Kita kan sering diskusi, tukar pikiran gitu. Kalau saya Kak mau bertanya, bagaimana sih kebiasaannya orang Luwu yang mungkin ada persamaan atau perbedaan dengan orang Bulukumba khususnya?
Oke, kalau selama ini yang saya tahu kebiasaannya orang Luwu kan cuma masalah kayak pernikahan ya. Itu apa ya yang biasa dibawa orang Bugis, orang kalau nikah, erang-erang. Nah, itu di Bulukumba ada gak? Ada. Nah, cuma itu yang saya tahu dari selama ini. Cuma erang-erang. Mungkin kalau lagu-lagu daerah atau kebiasaan mungkin saya kurang cukup tahu. Cuma itu saja yang saya tahu. Mungkin teman-teman yang ingin suara tidak? Oke, mungkin ada dari Bapak ini. Jadi kebiasaan orang. Ya, silakan. Kalau dari saya untuk kedua narasumber kita ini, saya ingin tanyakan itu bagaimana cara kalian menjaga agar tradisi dari suku-suku kalian ini tetap terjaga meskipun sekarang itu lebih banyak budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat bagus. Nah, siapa dulu menjawab ini? Oke, Kak Mona, wah, antusias sekali Kak Mona ini. Jadi pertanyaan Kak Mona tadi itu bagaimana cara menjaga apa namanya tradisi atau budayanya Kak Mona lah atau Kak Iki. Apalagi sekarang tuh di era modernitas tuh banyak sekali budaya-budaya luar yang mempengaruhi budaya-budaya kita. Oke, Kak Mona silakan. Kalau menurut saya itu Kak, dengan tetap menggunakan baju adat Bugis, contohnya melambangkan bahwa kita itu orang Bugis dengan menggunakan adat-adat kayak erang-erang, tari-tarian yang ada di Sulawesi, contohnya itu sih itu dari saya. Oke, nah Kak Iki itu bagaimana Kak Iki? Kalau dari saya sendiri, jangan ganti logat kalian begitu. Kalau di tempat lain, maksudnya tetap jagalah logat kalian karena logat kalian itu identitas diri kalian juga gitu. Oke, jadi menurut Kak Mona sama Kak Iki itu cara menjaga budaya kita adalah tidak menghilangkan sedikit pun aspek-aspek yang memang melekat dalam budaya tersebut, kayak bahasa, kayak tarian, kayak baju adat istiadat begitu. Walaupun kan sekarang kan banyak sekali budaya-budaya barat yang menggesek budaya-budaya kita, kikis-mengikis generasi semakin generasi nggak tahu budayanya sendiri. Itu sangat bahaya. Oke teman-teman, nggak terasa kita sudah di ujung pembicaraan ini ya, sudah sangat mendalam sekali sampai ke pribadi-pribadinya. Jadi buat teman-teman yang ingin request siapa yang pengen kita undang, apa yang pengen kita bahas, silakan 10.000 komen di bawah. Nggak tanggung-tanggung 10.000 komen di bawah teman-teman. Jadi cukup sekian, terima kasih untuk Kak Mona dan Kak Iki yang sudah menyempatkan waktu untuk kesini ngobrol-ngobrol santai. Saya berharap nggak bosan-bosannya kalau disuruh ke sini. Enggak sama sekali. Oke, teman-teman, see you next time.